nggak kalian penasaran kenapa parfum bisa menyebar ke seluruh ruangan hanya dalam beberapa detik setelah disemprotkan? Atau kenapa kopi larut merata saat kita masukkan ke dalam air? Nah, semua itu terjadi karena satu proses alami yang disebut difusi. Ternyata, difusi bukan cuma terjadi di hal-hal sederhana loh, tapi juga dalam teknologi yang kita pakai sehari-hari, contohnya baterai. Nah, salah satu contoh penting dari proses difusi ada di baterai lithium-ion, baterai yang ada di smartphone, laptop, dan bahkan mobil listrik. Pada baterai lithium-ion, difusi ion lithium inilah yang membuat baterai bisa menyimpan dan mengalirkan energi sehingga perangkat kita bisa terus menyala. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama tim di balik layar. Di sini ada Amenis, Ezra, Anissa, dan Helena. Video ini adalah hasil kolaborasi tim kita untuk membahas konsep menarik tentang difusi ion lithium pada baterai. Kita berharap video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Baterai adalah suatu sel elektrokimia yang mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Salah satu jenis baterai yang saat ini berkembang adalah lithium-ion baterai. Baterai lithium-ion merupakan salah satu jenis baterai sekunder yang dapat diisi ulang dan merupakan baterai yang ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti baterai-baterai yang berkembang lebih dahulu, yaitu baterai nikel kadmium dan nikel metal hydride. Kelebihan baterai lithium-ion dibandingkan baterai sekunder jenis lain yaitu memiliki stabilitas penyimpanan energi yang sangat baik di mana daya tahan sampai 10 tahun atau lebih. Energi densitas tinggi, tidak ada memori efek dan berat relatif lebih ringan dibandingkan dengan baterai jenis lain. Sehingga, dengan berat yang sama, energi yang dihasilkan baterai lithium 2 kali lipat dari baterai jenis lain. Komponen penyusun baterai ion lithium. Baterai ion lithium pada umumnya memiliki 4 komponen utama, yaitu katoda atau elektroda positif, anoda atau elektroda negatif, elektrolit, dan separator. Katoda. Katoda merupakan elektroda positif pada baterai yang menerima ion lithium saat baterai digunakan dan melepaskannya kembali selama proses pengisian. Bahan katoda yang biasanya digunakan pada baterai lithium adalah lithium cobalt oxide, lithium manganese oxide, dan lithium iron phosphate. Beberapa karakteristik yang harus dipenuhi suatu material yang digunakan sebagai katoda yaitu material tersebut terdiri dari ion yang mudah melakukan reaksi reduksi dan oksidasi, memiliki konduktivitas yang tinggi seperti logam, memiliki kerapatan energi yang tinggi, memiliki kapasitas energi yang tinggi, memiliki kestabilan yang tinggi, harga murah, dan ramah lingkungan. Anoda. Anoda merupakan elektroda negatif pada baterai yang menyimpan ion lithium selama pengisian baterai. Salah satu material yang dapat berperan sebagai anoda adalah material yang berbasis karbon seperti grafit. Selain grafit, material berbasis karbon yang dapat digunakan untuk anoda yaitu soft carbon, grafen, dan hard carbon. Material lain yang dapat berperan sebagai anoda antara lain lithium titanium oxide. Material yang dapat digunakan sebagai anoda harus memiliki karakteristik antara lain memiliki kapasitas energi yang besar, memiliki kemampuan menyimpan dan melepas muatan atau ion yang bagus, memiliki tingkat siklus pemakaian yang lama, mudah untuk diproses atau dibuat, serta aman dalam pemakaian atau tidak beracun. Elektrolit. Elektrolit adalah bagian yang berfungsi sebagai penghantar ion lithium dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Elektrolit ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu elektrolit cair dan elektrolit padat. Beberapa material yang dapat digunakan sebagai elektrolit cair antara lain lithium nitrat, lithium hipoklorit, lithium sulfat, garam lithium nitrat, garam lithium sulfat, serta lithium heksafluorofosfat. Contoh material yang dipakai untuk elektrolit padat yaitu lanthanum lithium titanat. Separator.
Separator adalah suatu material berpori yang terletak di antara anoda dan katoda yang berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi hubungan singkat dan kontak antara katoda dan anoda. Selain itu, separator harus dapat dilewati oleh ion litium dengan baik. Beberapa material yang dapat digunakan sebagai separator antara lain polyolefins, polyphenylidene fluoride, PTFE, PVC, dan polyethylene oxide. Beberapa hal yang penting untuk memilih material sebagai separator antara lain, material tersebut bersifat insulator, memiliki hambatan listrik yang kecil, kestabilan mekanik, memiliki sifat hambatan kimiawi untuk tidak mudah terdegradasi dengan elektrolit, serta memiliki ketebalan lapisan yang seragam atau sama di seluruh permukaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme difusi baterai ion litium. Tapi sebelumnya, apa sih sebenarnya difusi itu? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya molekul-molekul zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Proses difusi minimal melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya atau dalam kondisi belum setimbang. Dalam difusi, dikenal koefisien difusi. Koefisien difusi merupakan suatu parameter yang menyatakan besarnya gradien konsentrasi pembawa muatan. Koefisien ini nilainya tidak tetap seperti konstanta pada umumnya. Hal ini terjadi karena nilai koefisien difusi dipengaruhi oleh ukuran partikel, ketebalan membran, luas area, jarak antara dua konsentrasi, dan suhu. Semakin besar koefisien difusi, maka proses difusi akan terjadi lebih cepat. Mekanisme difusi ion litium. Secara umum, difusi ion litium di dalam material elektroda baterai terjadi melalui dua mekanisme utama, diantaranya mekanisme difusi interstitial dan mekanisme difusi vacancy. Mekanisme difusi interstitial. Difusi antar ruang atau interstitial diffusion adalah mekanisme yang terjadi ketika ion litium berdifusi melalui ruang-ruang kosong antar atom di dalam struktur material elektroda tanpa perlu menggantikan atom lainnya. Contoh material yang memungkinkan difusi jenis ini adalah katoda oksida logam seperti lithium cobalt oxide dan anoda berbasis grafit. Di sini, ion litium bergerak melalui jalur antar ruang yang umumnya lebih luas dan memungkinkan pergerakan cepat, sehingga difusi ini mendukung pengisian dan pengosongan baterai dengan cepat. Mekanisme difusi vacancy. Difusi berbantuan lowongan atau vacancy assisted diffusion. Pada mekanisme ini, ion litium bergerak dengan cara menggantikan posisi lowongan yang tersedia dalam kisi kristal material elektroda. Mekanisme ini penting, terutama pada material dengan struktur rapat dan lebih kaku, karena memungkinkan ion litium berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan posisi lowongan sebagai jalur pergerakan. Mekanisme-mekanisme ini dapat ditingkatkan melalui doping atau penambahan elemen lain pada material. Contohnya, fluorin pada elektrolit litium. Ini membuat struktur kisi kristal lebih terbuka, memperluas jalur difusi, dan menurunkan penghalang energi sehingga ion litium bergerak lebih cepat dan bebas. Akibatnya, baterai bisa mengisi daya lebih cepat dan memiliki daya tahan siklus yang lebih baik. Mengoptimalkan perpindahan ion litium antara anoda dan katoda untuk penyimpanan dan pengeluaran energi yang efektif. Proses pengisian dan pengosongan baterai. Baterai lithium-ion bekerja menurut fenomena interkalasi, yaitu proses pelepasan ion litium dari tempatnya di struktur kristal suatu bahan elektroda dan penyisipan ion litium pada tempat di struktur kristal bahan elektroda yang lain. Proses pengisian
dan pengosongan baterai ion litium melibatkan pergerakan bolak-balik ion litium dan elektron antara anoda dan katoda. Saat pengisian atau ketika kita menghubungkan sumber listrik ke baterai, elektron akan mengalir melalui sirkuit eksternal dari katoda ke anoda, karena elektron tidak dapat melewati elektrolit, dan sisi positif dari sumber listrik menarik dan menghilangkan elektron dari atom litium. Sedangkan, ion litium yang bermuatan positif akan bergerak dari katoda menuju anoda dan berdifusi melalui elektrolit dan separator karena adanya gradien konsentrasi. Ion litium yang bermuatan positif dan elektron bergabung di anoda, di mana litium terdeposit, sehingga baterai terisi penuh dan energi kimia tersimpan untuk digunakan nanti. Keadaan ini merupakan keadaan yang tidak stabil, seperti objek yang bertengger di puncak bukit. Oleh karena itu, setelah sumber listrik dilepas dari baterai dan beban disambungkan, ion litium akan segera kembali ke keadaan stabilnya atau melakukan pengosongan baterai. Saat baterai digunakan atau saat pengosongan, prosesnya berbalik arah. Ion litium bermuatan positif bergerak dari anoda ke katoda melalui elektrolit dan separator, sementara elektron mengalir melalui sirkuit eksternal dari anoda ke katoda, menciptakan arus listrik yang menghidupkan beban. Di katoda, ion litium bermuatan positif dan elektron bergabung kembali, dan litium terdeposit di sana. Faktor yang mempengaruhi difusi. 1. Perubahan struktur material. Perubahan bentuk kristalografi dan struktur internal material selama proses difusi, seperti perubahan dari kristal ke amorf, mempengaruhi jalur dan kecepatan difusi litium. Misal dalam silikon, saat ion masuk ke dalam anoda, silikon mengalami ekspansi volume karena restrukturisasi kristalografinya dari kristal ke amorf. Contoh skematik ilustrasi ekspansi volume pada sel saat temperatur 300 Kelvin sebelum dan sesudah litiasi. 2. Lapisan penghalang atau solid electrolyte interface. SEI merupakan lapisan yang terbentuk di permukaan elektroda yang dapat memperlambat atau bahkan menghalangi pergerakan ion litium, khususnya jika lapisan ini tidak stabil atau retak. 3. Lingkungan elektrokimia. Faktor-faktor lingkungan elektrokimia lainnya seperti suhu, laju pengisian dan pelepasan, serta kestabilan elektrolit juga dapat mempengaruhi difusi litium secara keseluruhan. Misal, jika pada suhu tinggi, maka ion litium memiliki energi mekanik yang lebih tinggi sehingga ion dapat bergerak lebih cepat dan meningkatkan kinerja baterai dalam jangka pendek. 4. Desain dan struktur mikroelektroda. Struktur mikromaterial elektroda, termasuk orientasi kristal dan adanya cacat struktural seperti divakansi, mempengaruhi efisiensi jalur difusi. Contoh, pada gambar, proses difusi litium dari logam litium ke permukaan elektroda dilanjutkan dengan transfer muatan dan akhirnya difusi ion ke dalam struktur elektroda aktif. Struktur material yang memiliki unit sel dan ukuran lubang yang lebih besar mendukung difusi litium yang lebih cepat, yang bermanfaat untuk meningkatkan performa baterai. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu, difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya molekul-molekul zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Mekanisme difusi ion litium dalam baterai ada dua, yaitu mekanisme difusi interstitial dan vacancy. Pada baterai ion litium, difusi terjadi pada saat pengisian dan pengosongan baterai di mana pada saat pengisian, ion litium bergerak dari katoda menuju anoda melalui elektrolit dan ion-ion ini memasuki struktur grafit pada anoda. Pada saat yang sama, elektron bergerak melalui rangkaian eksternal ke anoda untuk menyeimbangkan muatan. Sedangkan pada saat pengosongan, ion litium bergerak kembali dari anoda ke katoda juga melalui elektrolit. Elektron mengalir dari arah yang berlawanan melalui sirkuit eksternal dan menyediakan arus yang diperlukan untuk menjalankan perangkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi ion litium pada baterai yaitu seperti perubahan struktur internal material, lapisan penghalang atau SEI, faktor lingkungan, dan desain struktur mikroelektroda.
Sekian yang dapat kita sampaikan. Pergi ke pasar beli ikan. Ikan segar dimasak tumis. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.